Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasmi Amalia, NIM 2014141017, Prodi D3 Keperawatan semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi dalam keperawatan. Organisasi. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal, di mana selalu terdapat hubungan seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok yang lain disebut bawahan. Suatu sistem mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi. 1. Struktur birokrasi. Organisasi besar di mana orang-orang di dalamnya memiliki pengetahuan tertentu yang terorganisir dalam sebuah hierarki yang jelas dan masing-masing memiliki misi yang spesifik. Kelebihan birokrasi. 1. Terdapat aturan-aturan serta prosedural dalam suatu organisasi. 2. Ada hierarki otoritas yang formal sehingga memudahkan. 3. Pengkoordinasian. Kelemahan birokrasi. 1. Hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku. 2. Aturan dan kontrol yang terlalu rinci menyebabkan impersonality atau melupakan unsur-unsur kemanusiaan, tidak ada antusiasme. 2. Struktur adokrasi. Sebuah struktur yang rendah dalam hal kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi. Bentuk informasi organisasi yang fleksibel dan adaptif, yang lemah, dan struktur formal. Kekuatan adokrasi. 1. Dapat saling berganti peranan sesuai tuntutan. 2. Dapat bereaksi cepat terhadap perubahan dan inovatif. 3. Pengambilan keputusan bersifat. 4. Kolegitas. Kelemahan adokrasi. 1. Konflik menjadi bagian yang inheren. 2. Aktivitas-aktivitas tidak dapat digolongkan menimbulkan ketegangan sosial dan tekanan psikologikal. 4. Seringkali muncul kekacauan. 3. Struktur matriks. Struktur organisasi yang muncul setelah era birokrasi. Struktur keorganisasian di mana masing-masing karyawan bertanggung jawab kepada seorang manajer fungsional atau manajer divisi dan terhadap manajer proyek atau manajer kelompok. Kelebihan matriks. Pelipat gandaan pemanfaatan. 2. Sumber-sumber yang beraneka ragam. 3. Membebaskan manajemen puncak dari perencanaan. 4. Melibatkan dan memberi tantangan kepada orang-orang. 5. Mengembangkan keterampilan para karyawan. 6. Memotivasi orang-orang untuk memperhatikan produk akhir. Kelemahan matriks. 1. Adanya pertanggungjawaban ganda dapat menciptakan kebingungan dan kebijakan yang kontradiktif. 2. Sangat dibutuhkan koordinasi horizontal dan vertikal. 3. Dibutuhkan lebih banyak. 4. Keterampilan yang dimiliki perorangan. 6. Mendorong timbulnya pertentangan kekuasaan. Kultur organisasi. Karakteristik kultur organisasi. 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovasi dan berani mengambil risiko. 2. Perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. 3. Orientasi hasil. Sejauh mana karyawan berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 4. Orientasi
orang sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.